Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang kepada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia yang selalu baik dan yang selamanya dia baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat setiap kebaikan-kebaikan yang kau nyatakan di dalam hidup hari-hari kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang besar, buat kemurahan, kebajikanmu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Sedetik pun engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada di setiap langkah hidup kami. Untuk pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang limpah dengan ucapan pujian kepadamu, kami datang menghampiri tahta kasih karunia, masuk dan menikmati hadirat saat ku masuk ke hadiratmu. Ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku berdoa korban syukur bertempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur tertempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
satu hal baik selanjutnya Allah bersyukur dan tempat Tuhan hatiku pada syukur suatu hari sepanjang satu hari satu hari bersyukur kami menyembah sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kau sangat baik, teramat baik. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik, teramat baik. Kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan. Kami menyembah, kami menyembah, sebab Kau layak dipuji, disembah. Kau layak, Kau layak. Kami memuji,
Kami menyembah, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu ya Allah. Tiada yang lain, hanya Engkau, Kau satu-satunya. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, Kau satu-satunya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau. Kami memuji, kami menyembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau sumber segalanya, segala yang terbaik datangnya daripada. Engkau sumber yang tak terbatas dalam hidup. Engkau kekuatan kami di tengah kelemahan. Engkau perhiburan kami dalam kesusahan. Engkau jawaban di dalam setiap persoalan. Engkau pertolongan di dalam setiap permasalahan. Engkau sumber kemenangan di dalam setiap peperangan dan pergumulan. Engkau sumber kelimpahan di dalam kekurangan. Engkau segalanya, Engkau segalanya. Untuk kami terus melekat kepada, seperti cara yang melekat kepada pokok. Kami menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu.
Dia akan nyatakan di dalam hari-hari kami, di dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau yang menuntun hidup kami, yang memimpin langkah, sehingga kami tidak tersesat. Kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Sebab kami memuji nama-Mu, senantiasa bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau segalanya bagi kami. Tiada yang lain, tiada yang seperti-Mu. Syukur-syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. 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 Kami menyembah, kami menyembah, kami meninggikan nama Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau beserta kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau gembala yang baik bagi kami, ya Allah. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami.
Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkanlah takut. Sebab Kau dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesus, dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku. Hanya di dalam kami aman, hanya di dalammu kami damai. Bahkan kami dapat bersuka cita senantiasa dalam segala keadaan. Sebab Engkau setia dan Kau berkuasa atas hidup kami. Kami mau terus melekat padamu, tinggal di dalam, dan firman-Mu di dalam kami. Untuk pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Eri. Terima kasih sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita hari ini sampai di pasal yang ke-42 dari kitab Yesaya yang sedang kita pelajari. Saya akan langsung membacakannya untuk kita semua. Ada 3 perikop. Yang pertama tentang hamba Tuhan. Ayat 1, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan menjadi patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia,
menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ya, jadi dari perikop yang pertama ini kita tahu bersama bahwa ini adalah nubuatan tentang Mesias, Sang Juru Selamat, tentang Kristus yang akan datang untuk eh, membebaskan manusia daripada belenggu dosa, ya. Tetapi tentu saja kita bisa mengaplikasikannya untuk kita juga, ya, karena kita juga adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang telah diangkat menjadi hamba-hambanya, ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari atau bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dari beberapa ayat ini. Ya, yang pertama dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Pagi ini kita diingatkan, ya, bahwa eh, sesungguhnya ketika Tuhan telah memilih kita, roh Tuhan sudah diberikan kepada kita. Ketika roh Tuhan sudah diberikan kepada kita, maka kita punya jaminan, ya, punya jaminan untuk kita tidak takut mengerjakan atau menghadapi apapun di dalam kehidupan ini, ya. Apapun yang kita lakukan, betapapun mungkin sulitnya kehidupan atau sulitnya pekerjaan ataupun begitu sulitnya pelayanan yang kita sedang kerjakan, kita perlu kembali mengingat bahwa ada roh Tuhan yang ada di dalam kita, yang siap untuk menyertai kita, yang siap untuk mengajari kita, yang siap untuk memberikan hikmat bijaksana kepada kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, saya percaya, ya, kalau kita mengandalkan roh Tuhan, maka akan selalu ada jalan keluar bagi kita. Jadi kita jangan menyerah, ya, jangan putus asa, jangan lemah, ya. Karena apa? Karena sekali lagi Roh Tuhan sudah ditaruhkan ke dalam diri kita. Roh hikmat itu ada pada kita, kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa ada pada kita. Yang kedua mungkin yang perlu diingatkan kepada kita dari perikop ini adalah bahwa kalau dikatakan ayat yang pertama tadi, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat yang ketiga juga, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Uh, jadi kita bersyukur, kita diingatkan bahwa sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, mari hidup kita ini berpedoman pada hukum dan perintah Tuhan, yaitu firman-Nya, ya, supaya apapun yang kita lakukan itu ada rambu-rambu yang kita pegang, ya, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang kita pegang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah ciri khas daripada kita, orang-orang pilihan dan hamba-hambanya yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita. Bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, ya, semuanya harus berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan, tidak lari daripada itu. Ya, Pak Heri sudah sering mengingatkan kita, ya, bahwa jalur kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, semuanya harus berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita lakukan, maka otomatis dikatakan hasilnya adalah damai sejahtera dan sukacita di dalam diri kita dan kebenaran yang kita kerjakan. Jadi mari kembali kita eh, apa namanya kita selaraskan hidup kita, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan
sesuai dengan hukum. Karena memang kodrat kita adalah menyatakan hukum Tuhan kepada dunia ini. Ya. Kita adalah kebenaran firman-Nya, ya. Biarlah hidup kita ini dilihat sebagaimana eh, orang kalau melihat kita, dia boleh melihat kebenaran, dia mulai melihat hukum-hukum Tuhan yang ada. Yang berikutnya, ayatnya yang keenam yang saya dapatkan, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi kita diingatkan kembali tujuan Tuhan memanggil kita, tujuan Tuhan memilih kita, bahwa ada maksud yang besar yang Tuhan sudah titipkan bagi hidup kita. Biarlah hidup kita ini bertujuan untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita pagi ini diingatkan bahwa eh, jangan berhenti untuk terus bersaksi, jangan berhenti untuk terus memberitakan Injil, jangan berhenti untuk terus memberitakan kabar keselamatan kepada siapapun yang digerakkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita terus bergairah, terus bersemangat untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk bersaksi, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersaksi berarti kita bercerita, ya, pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, apa yang kita rasakan tentang Tuhan, apa yang kita alami bersama Tuhan, apa yang kita sudah dapatkan dari Tuhan. Biarlah kita terus bercerita, terus bersaksi kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga mereka boleh mengenal Tuhan itu seperti apa, ya. Karena semua kesaksian kita tentang Tuhan itu adalah sebuah cerita yang setiap orang sebenarnya senang mendengarnya. Karena apa? Karena ada keajaiban, ada kebesaran, ada mungkin kemustahilan di sana, tetapi semuanya itu terjadi bukan karena kita, tapi karena kuasa daripada Tuhan yang sudah memberkati kita. Eh, yang terakhir yang bisa saya dapatkan dari perikop ini adalah, Aku ini Tuhan, ayat 8, ya, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung, ya. Nah, yang saya tangkap adalah kita diingatkan bahwa kemuliaan Tuhan itu hanya milik Tuhan saja, ya, Dia tidak berikan kepada yang lain. Oleh karena itu pun, maka ini diingatkan kepada kita, jangan sekali-sekali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena mungkin bagi kita mudah untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah kita sebagai hamba-hambanya, sebagai orang-orang pilihannya, terus menjaga hati kita untuk sekali-sekali tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan itu satu-satunya adalah milik Tuhan sendiri, dan kita uh, tentu tidak boleh untuk mencuri kemuliaannya. Itu beberapa hal yang bisa saya dapatkan dari perikop ini. Kita lanjutkan perikop yang kedua, puji-pujian tentang penyelamatan. Ayat 10, Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang serta seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau menggah-menggah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga.
Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Ya, dari perikop ini kita bisa melihat bagaimana di ayat 10 sampai ayat yang ke-12 nyanyian kegembiraan bagi bangsa Israel, ya, nyanyian pujian bagi Allah untuk penghormatan bagi Tuhan. Kenapa begitu meriahnya puji-pujian dan penghormatan yang diberikan kepada Tuhan, ya? Karena di ayat 13 sampai ayat 14 diceritakan bahwa Tuhan keluar berperang, ya. Kalau Pak Heri kemarin eh, katakan luar biasa Allah kita, ya, kita lihat di sini ada apa namanya, ya? Ada, jadi Tuhan bukan sekedar berperang, tapi berperang dengan begitu bersemangat, ya, dengan begitu bergairah, dengan begitu apa, gegap gempita, ya. Kita membayangkan Tuhan yang penuh dengan kasih itu keluar berperang dengan semangat untuk menghancurkan musuh-musuh, untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 menceritakan bagaimana apa yang akan dilakukan Tuhan, ya. Perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, ya. Sungai-sungai dan telaga dibuat kering, ya. Memimpin orang-orang buta di jalan yang baru, ya. Dan membuat kegelapan menjadi terang dan lain sebagainya. eh, itu adalah apa yang dikerjakan Allah bagi kita. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan dikatakan akhirnya dibuat menjadi malu, ya. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan dan akhirnya mereka malu karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi membaca perikop ini tentu membuat kita harusnya memiliki rasa aman di dalam diri kita bahwa kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang perbuatan-perbuatannya sungguh dahsyat. Perikop yang terakhir, kegagalan dan kebutaan Israel. Ayat 18, dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan yang tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga pada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsapinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Ya, satu hal yang sangat miris, ya, kalau kita baca daripada perikop yang terakhir ini, bagaimana eh, kekerasan hati, ya, kedegilan kedegilan hati daripada bangsa Israel, yang tentu menjadi eh, apa namanya, ya, peringatan bagi kita. Kita belajar hal yang eh, tentu hal yang positifnya, hal yang negatifnya kita
singkirkan ya. Bagaimana kita melihat betapa eh, Allah yang sudah memilih bangsa Israel, yang membuat bangsa Israel begitu istimewa di hadapan Tuhan ya, bangsa pilihan ya, tetapi juga menjadi simbol kekerasan hati yang luar biasa ya. Eh, apa dikatakan mereka sudah diberikan begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib, bahkan sudah dihukum, dikatakan ayat yang ke-25. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsapinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Ya, udah begitu besar perbuatan Tuhan, tetapi bangsa Israel juga tidak insaf ya, dan tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi ya, apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia diberi mata ya, tetapi tidak melihat ya. Dia diberi telinga untuk mendengar, tetapi tidak memperhatikan. Ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita terus menjaga hati kita tetap lembut, tetap mau dinasihati, tetap mau mendengar nasihat dan teguran, tetap mau mendengar peringatan-peringatan dari Tuhan. Hal apapun itu ya, kita mari terus menjaga hati kita supaya kita setiap hari bisa insaf, bisa bertobat dan bisa memperhatikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sharekan, yang dapat saya bagikan pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk menambahkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Ramli. Ya, saya percaya setiap kita sudah jelas mendengar apa yang disampaikan, baik dari perikop pertama maupun kedua dan ketiga. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia, punya Tuhan yang memberikan rohnya bagi kita, sehingga tadi kita diingatkan untuk tidak pernah putus asa, apapun situasi keadaan yang kita alami, karena digambarkan seperti bulu yang terkulai nggak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Tapi kita percaya ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang bahkan berperang ganti kita, memberikan kemenangan yang gila gemilang, dan tentu sekali lagi seperti apa yang tadi juga sudah disampaikan Pak Ramli, bukan saja untuk kita, tapi di dalam kemenangan yang Tuhan beri, di dalam penyertaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, karena Tuhan mau kita juga membawa misi keselamatan itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, apalagi seperti fokus kita tahun ini yaitu menabur dan menuai dengan sukacita. Nanti mungkin Pak Irwan Samosir mau tambahkan, mau menceritakan, mengkisahkan apa yang dialami. Ada Ibu Pak Samosir di sebelahnya? Ya, karena beberapa waktu yang lalu dia telepon dengan antusias, dengan sukacita. Nah, karena itu yang berkali-kali sering saya katakan, memang untuk melangkah kadang itu agak sulit. Tapi ketika kita melangkah, kita membawa misi keselamatan itu, dan orang menjadi percaya, wow, ada sukacita. Bukan cuma Tuhan yang bertempik sorak dan bersorak-sorai, bukan saja malaikat di surga bersorak-sorai karena satu orang diselamatkan, tapi kita yang membawa kabar baik itu juga mengalami sukacita. Nah, makanya mari Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan menyertai kita dengan memberikan rohnya yang diam tinggal selamanya dalam hidup kita. Roh yang akan memimpin, menuntun hidup kita. Sehingga apapun keadaan kita nggak putus asa, bahkan kita tetap bersuka cita dan kita menjadi orang yang taat, hamba yang setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, mungkin silakan Pak Samosir tambahkan dulu Ya, suaranya. apalah ya, kesaksian dikit ya. Dari waktu dua minggu yang lewat tuh Pak Heri khotbah di Bacaan Raya 3 tentang
eh, jiwa-jiwa ya. Jadi kami ditantang sama Pak Eri untuk bertindak keluar dari zona zona nyaman kita untuk peduli kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan pas di khotbah Pak Eri yang terakhir tuh Pak Eri suruh kami berdoa siapa yang harus diinjili untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya hari itu hmm, bingung siapa yang mau saya doakan. Ya, kebetulan ada di dalam ibadah raya 3 suaminya itu masih Buddha. Dia eh, mau masuk Kristen tapi masih ragu-ragu. Jadi hari itu saya doa ditantang PRI doa namanya. Lalu saya doakan pas apa sorenya mau pulang itu. Keesokan harinya hari Senin itu dia WA saya, dia bilang, Pak datanglah ke rumah katanya kan, karena Pak Santo mau ke rumah juga katanya. Oh iyalah, eh, Roni aku bilang, sip lah aku bilang, mantap lah aku bilang. Ya, jadi pas singkat cerita hari Senin itu eh, eh, esoknya tuh Senin eh, Roni ini dibaptis eh, oleh Pak Santo, walaupun bukan saya yang baptis, tapi saya bersyukur saya eh, masih diberi rasa peduli ya, rasa peduli untuk memperhatikan di sekitar kita sebenarnya masih banyak orang-orang yang mau terima Yesus. Tapi ya terkadang eh, rasa nyaman kita di zona nyaman kita itu yang membuat kita menjadi menjadi bahaya gitu. Artinya kita lebih menikmati hidup kita gitu nah daripada kita memberi hati untuk orang-orang yang masih belum mengenal kebenaran Injil. Jadi poinnya di sini ya mari kita itulah memberikan waktu, memberikan hidup kita sedikit banyak adalah untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, karena visi dari inti dari Injil itu adalah beritakanlah, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi jadi kita harus memberi hidup kita untuk mereka yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu sih dari saya, Pak Eri. Oke, terima kasih untuk Pak Irwan. Jadi seperti apa yang berkali-kali di bulan-bulan ini saya katakan, kita menabur, apa yang kita tabur, doa kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan uang kita. Nah, seperti apa yang Pak Irwan Samosi katakan, ketika dia meresponi firman Tuhan, ingatkan siapalah yang mau diinjili, minimal awalnya didoakan. Hari Minggu pas altar call itu Pak Irwan ingat orang tersebut dan dia doakan. Ya, puji Tuhan bersama tim Pak Santo, juga mungkin juga grupnya Ibu Wati. Tuhan bekerja, hari Senin itu dia buka hati terima Yesus. Kalau nggak salah hari ini dia baptisnya ya, bukan minggu lalu lah, jam 8 pagi nih ya, kalau nggak salah ya. Eh, Artinya begini Bapak Ibu, kan seperti Paulus juga katakan, mungkin kita cuma menabur doa, orang menabur waktu dan memberitakan kabar baik.
Nanti pas giliran orang lain yang pimpin terima Yesus. Nggak masalah Bapak Ibu. Poin pentingnya adalah kita ingat seperti apa yang firman Tuhan ingatkan pagi hari ini. Kita ini disertai Tuhan, roh Tuhan ada pada kita, dan kita ini ada di dalam misi penyelamatan bersama-sama tentunya. Karena kita tidak sendirian. Nah, jadi mari khususnya sepanjang tahun ini, di mana fokus kita memang adalah menabur dan menuai dengan sukacita. Mari tabur dengan sukacita, karena kita ngerti itu kehendak Bapa kita. Jadi lakukannya dengan sukacita. Memang seperti Pak Samosir tadi katakan, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita maunya me time, kita maunya nikmati hidup, nongkrong. Nggak salah, silakan. Tapi mari beri waktu dalam hidup kita lebih prioritas untuk kita memberitakan kabar baik, dan berkali-kali saya katakan sampaikan kabar baik dengan cara yang baik. Ya tentu awalnya adalah hidup kita baik, karena memang kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berbuat baik itu natur kita, sifat alamiah kita. Dan kemudian orang melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan cara ngomong kita, dengan tingkah laku kita. Bahkan kita juga menyampaikan kabar baik itu dengan cara baik. Yaitu berkali-kali poinnya adalah Tuhan mengasihi semua manusia, bahkan manusia berdosa. Itu kalimat, itu poin penting yang harus kita sampaikan bicara kabar baik. Jadi jangan pernah menyampaikan kabar baik dengan cara yang buruk. Oh, kalau tidak percaya Yesus mati masuk neraka kau. Nah, itu menyampaikan kabar baik dengan cara buruk itu. Tapi sampaikan kabar baik karena memang itu misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu amanat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi mari seperti renungan kita hari ini, percayalah ada roh Tuhan dalam hidup kita yang tinggal diam terus selamanya. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan kita tahu misi hidup kita adalah misi keselamatan. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah memulai, dan ketika Yesus naik ke surga, dia sudah memberikan amanatnya, mendelegasikan kepada kita, dan pagi hari ini kita diingatkan. Jadi mari Bapak Ibu, nikmati hidup, jangan pernah putus asa apapun situasi yang kau alami, karena ada pengharapan, ada pertolongan di dalam Tuhan. Dan biarlah kesaksian-kesaksian hidup kita, perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, itu menjadi langkah untuk kita melangkah memberitakan kabar baik. Sungguh kita punya Tuhan yang besar, bukan saja bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar, seperti pada umumnya orang mau memberkati, menyembuhkan, menolong, bukan. Tapi lebih daripada itu, dia mau menyelamatkan hidup kita dari perhambaan dosa. Dia mau memberikan anugerah hidup kekal. Itu yang terutama yang harus kita sampaikan. Oke, terima kasih Pak Ramli, terima kasih untuk Pak Samosir. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Heng, nanti tutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, terima kasih Pak Hengki, Bapak Ibu Saudara. Mari kita unity masuk dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua, suami istri, anak-anak, cucu menantu, beserta yang mengendarai dengan kami ya Tuhan. Engkau selalu urapi setiap kami, bahkan Engkau selalu setia pada kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini telah berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Bahkan Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Boleh kami mendengar, boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh selalu disertai Tuhan karena Tuhan sudah
menyerahkan Roh Kudus pada kami ya Tuhan, orang percaya dan beriman padamu ya Tuhan. Dan kami senantiasa berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan dan hukum Tuhan. Dan kami selalu mengabarkan dan menyaksikan segala kebaikan-Mu kepada semua orang ya Tuhan. Dan kami tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami semua. Pada pagi hari ini kami doakan hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi, Engkau berkati pelayanan ya Tuhan Yesus. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan juga Engkau terus tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanan ya Tuhan. Baik di Bungo maupun dimanapun Bapak Ramli berada ya Tuhan. Demikian posisi sebagai dokter ya Tuhan, Kau juga berkati, banyak berkat di Bungo dan sekitarnya Tuhan. Dan Kau berikan kekuatan kesehatan yang prima, bahkan ya Tuhan, Kau tambah-tambahkan roh hikmat ya Tuhan kepada Pak Dr. Ramli. Dan kami juga doakan istri dan anaknya Tuhan. Dan Kau juga berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di Grok Ramli ya Tuhan Yesus. Engkau selalu berkati kami, setiap pergumulan, setiap persoalan ya Tuhan, Engkau selalu ada ya Tuhan, memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, supaya kami semua boleh bersuka cita dan menjadi berkat, boleh menjadi berkat, dan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, boleh selalu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau naikkan doa sepakat kami ya Tuhan. Kami doakan Saudara Buyung Christian dan Bapak Siregar ya Tuhan, yang melakukan usaha ya Tuhan di Bojonegoro ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati ya Tuhan, mengirimkan tiap pembeli maupun langganan customer ya Tuhan, untuk mereka berbelanja ya Tuhan. Bahkan Kau lancarkan usahanya Tuhan. Demikian di masa tua Pak Siregar ya Tuhan, Kau selalu berikan kekuatan kesehatan, bahkan Ibu Merianti ya Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan yang prima, supaya boleh berkat, memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati tiap usaha dan Engkau beri kesuksesan ya Tuhan. Dan mereka senantiasa berpengharapan pada Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya semua berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami juga tetap berdoa buat Ibu Caca ya Tuhan. Pemulihan kesembuhan tetap terjadi buat Ibu Caca ya Tuhan Yesus. Sembuh secara total ya Tuhan. Sembuh ya Tuhan. Seperti semula, supaya dia dapat melayani Engkau dimanapun dia berada ya Tuhan. Dan orang tuanya, anak-anaknya, jika Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga ya Tuhan Unity berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahnya Tuhan Yesus. Engkau berkati Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Aparat dan TNI Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun, supaya tetap ada keamanan, kedamaian buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin mulai dari pusat sampai daerah ya Tuhan, beri roh takwa akan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar, supaya Indonesia ya Tuhan boleh maju ya Tuhan. Dan juga kami juga seluruh umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, supaya Engkau ya Tuhan senantiasa menjamah setiap kami ya Tuhan, supaya kami memberitakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan, Kau berkati supaya dapat dikelola dengan baik untuk keperluan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh gereja-gereja dan seluruh hamba-hamba Tuhan beserta jemaatnya, senantiasa selalu unity dan bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung, boleh menjadi garam dan terang, serta menjadi surat terbuka, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya pada Engkau, dan datang percaya bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan dipuji dan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah pada hari ini kami, berikanlah kami makanan pada pagi hari ini, dan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan biarlah kami semakin hari boleh semakin mengenal, mengalami pengenalan yang lebih besar, pengalaman yang lebih luar biasa bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap persekutuan kami pada pagi ini, Engkau telah memberkati kami, kami telah menaikkan hormat pujian kami kepadamu. Kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena roh Tuhan yang sudah ada di dalam diri kami yang menyertai kami sampai selamanya. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat kami berhasil apapun yang kami kerjakan. Terpuji namamu dan kami boleh terima berkat-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama, Pak.